Jengkolnya tuh pulen, gurih, enak banget. Kuah jengkolnya tuh juga cakep banget. Merah padang, bukan yang hitam bleketek gitu ya. Kali ini aku mau membuat sebuah hidangan yang cocok untuk bulan puasa atau untuk hari raya. Kira-kira apa ya? Kita mau memasak rendang jengkol. Gimana? Sesekali kita menghidangkan rendang jengkol untuk di bulan puasa atau lebaran, boleh saja ya. Nah, kali ini aku akan memasak rendang jengkol dengan cara yang gampang. Sebelum kita mulai memasak, ada tips yang sangat amat penting yang wajib aku sampaikan, yaitu cara mempersiapkan jengkolnya. Biasanya sebagian orang mempersiapkan jengkol dengan cara direndam. Nah, menurut orang yang mengajarkan saya cara memasak rendang jengkol, jengkol mentahnya tuh wajib disemai dengan pasir yang bersih. Jadi ini adalah pasir, sudah dicuci sangat bersih, jangan pasir kucing ya. Nah, ini sudah aku semai sekitar 3 hari dan dia sudah mengeluarkan akar kayak gini. Kalau ini dia prosesnya tumbuh seperti kecamba gitu. Ini pelepasan aroma jengkolnya akan lebih dapat karena proses tumbuh. Jadi aroma bau jengkolnya tuh akan dilepas secara alami, bukan dipaksa. Kalau kita merendam jengkol di dalam air, maka biji jengkol ini akan mati seketika, tidak ada lagi proses tumbuh. Dan hasilnya akan berbeda ketika dimasak. Dan ini adalah tips mempersiapkan biji jengkolnya. Dan selanjutnya sebelum dimulai proses memasak, jengkol yang sudah direbus ini wajib ditokok-tokok atau digetok-getok dulu. Kalau bahasa Padang itu jariang namanya ya. Ini harus digetok-getok supaya dia lebih lembut, teksturnya lebih pulen, lebih empuk gitu ya, lebih lumer di mulut ketika dimakan. Dan seperti ini cara menggetoknya. Kita getok dari atas. Juga kita getok bagian pinggirnya supaya dia lembut secara keseluruhannya. Saya ulangi lagi ya, bisa dari pinggirnya. Seperti itu. Dan sekarang kita mau mempersiapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini ada lengkuas, akan aku haluskan. Kita masukkan lengkuasnya ke dalam chopper. Kita juga gunakan serai, sama akan aku haluskan juga. Kita masukkan ke dalam chopper. Kemudian ada jahe. Kemudian ada kemiri, kita masukkan juga. Aromatiknya sudah cukup halus. Selanjutnya kita masukkan bawang merah. Jadi pastikan kita mencop aromatik yang keras terlebih dulu. Karena bawang merah dan bawang putih tidak perlu terlalu halus juga nggak apa-apa.
sudah cukup halus. Oke. Dan sekarang kita mau memasukkan santan kelapa ke dalam wok. Ini aku gunakan 2 liter santan kental dari sekitar 4-5 butir kelapa tua. Kita langsung saja masukkan bumbu yang sudah dicop. Kita masukkan cabai yang sudah digiling, sudah dihaluskan. Masukkan juga bumbu kering yang sudah dihaluskan. Daun jeruk, daun salam. Untuk daun kunyitnya bisa ditaruh secara utuh atau bisa juga diiris sangat halus. Dan untuk kali ini daun kunyitnya aku rajang sampai halus. Dan ada tips lagi dari saya untuk menghasilkan rendang jengkol yang enak. Tentu kita harus campur sedikit daging sapi supaya rasanya lebih enak, tidak hanya rasa jengkol saja. Jangan lupa kita masukkan asam kandis sekalian. Dan tips berikutnya, dikarenakan jengkol ini sudah mateng dan daging sapinya ini sudah aku presto sebelumnya, kedua bahan ini sudah empuk. Kita akan memasukkannya nanti setelah kuahnya ini agak berkurang. Ini untuk menghindari letupan-letupan yang terlalu kuat karena wok kita tuh tidak terlalu besar. Santan dan bumbu-bumbu ini akan aku masak sekitar 15 hingga 20 menit. Nanti baru akan kita masukkan bahan-bahan jengkol dan daging sapinya. Ini sudah sekitar 15 menit kita mengaduk santannya ini. Sekarang aku akan memasukkan daging sapi yang sebelumnya sudah dipresto. Kemudian kita masukkan jengkolnya. Sambil kita masukkan garam. Kita akan aduk-aduk. Ini harus diaduk terus sampai kuahnya benar-benar asat, sampai dia berubah menjadi merah padam. Ini sudah hampir 1 jam kita mengaduk rendangnya. Sekarang aku masukkan ambu-ambu. Dan ini adalah contoh ambu-ambu yang bagus. Ambu-ambu yang bagus itu warnanya tidak hitam, tapi dia coklat tua. Kalau ambu-ambu sampai hitam itu ambu-ambunya pahit rasanya. Dan aku memasukkan ambu-ambu ketika sudah dalam masa kaleo seperti ini. Supaya ambu-ambunya tidak menjadi lebih overcook, tidak menjadi pahit. Buat sahabat galeri yang ingin makan kuahnya lebih encer seperti ini udah bisa diangkat. Ini namanya kaleo. Tapi kalau mau lebih kering lagi, ini akan dimasak selama setengah jam lagi. Ini sudah harum sekali dan dia sudah asat. Warnanya juga bagus banget. Rendang jengkol kita sudah mateng. Selanjutnya kita akan pindahkan ke wadah saji.
Ini sudah cukup kering ya. Ciri-ciri rendang yang sudah tanak, kuahnya itu tidak mengalir secepat kaleo. Jadi kuahnya ini sudah memisahkan diri satu-satu seperti ini. Nah, ini dia rendang jengkol. Buat kalian yang mau punya cookware seperti yang aku gunakan hari ini, bisa langsung cek di Instagramnya @continental.premiumkitchenware atau di TikToknya @continental.kitchenware atau di websitenya di www.continentalkitchenware.id. Dan buat kalian yang mau request menu dan bertanya seputar memasak, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, kasih like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Saya Edi Siswanto, sampai jumpa di resep lainnya. Galeri Rasa Channel, masak sempurna dengan Vicenza. Produk-produk Vicenza bisa kamu temukan ya di website yaitu www.tokovicenza.com dan juga di TikTok @vicenzaofficial dan di Instagramnya @tokovicenza dan @vicenzaofficial atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda. Nah, buat yang tinggal di Jakarta bisa datang langsung ke showroomnya, bisa melihat dengan leluasa di sini ya. Viewers, terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel Masak Sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di subscribe kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.